Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aida Happy Family YouTube channel. Kali ini kita akan memperbaiki kinerja dari pistol ini, ya. Kita menyebutnya dengan G-LOC 17 WGG. Ini ada tulisannya, bacanya Operational Desert Storm, ya, Januari 16 Februari 27 1991, Yudo US. Ini G-LOC made in China, dan ininya ada tulisan Jianfeng Wahju, ya. Pistolan ini menggunakan peluru gel 78 mili, 7 sampai dengan 8 mili. Kemudian menggunakan prinsip spring atau pair, kemudian ke piston. Kemudian ada rumah piston memberikan tekanan. Nah, kemudian baru disalurkan ke peluru, ya. Ada karetnya, ada inner barrelnya. Nah, ini sudah akurasinya sudah tidak bagus karena ada masalah dengan karet inner barrelnya, karena sering dipakai sehingga tekanan kompresi anginnya sudah tidak bagus lagi. Karena tekanan anginnya sudah tidak bagus, ketika dilesatkan maka pelurunya akan melehoy atau tidak mempunyai daya jelajah yang bagus, ya, semacam ngempos, ya. Jadi kalau tembakan dia akan poh, ya, ngempos, tidak ada daya gigitnya lagi, tidak keset lagi karena sudah bermasalah dengan karetnya kendor, maka kompresi atau tekanan anginnya lemah. Karena tekanan anginnya lemah, maka peluru yang dilesatkan jadi melehoy atau alias sangat lambat, slow, ya, tidak memiliki tekanan lagi. Ketika kita baru beli, dia memiliki nilai FVS kisaran 92, ya. Sekarang karena ada masalah di dalam sini karetnya, ya, agak kendor, maka pasti nilai FVS-nya sudah sangat berkurang jauh. Nah, ini akan kita perbaiki dan kita upgrade, ya. Tentu saja mainan ini adalah untuk tidak boleh diberikan anak-anak secara langsung. Ketika anak-anak bermain dengan pistol-pistolan ini harus didampingi, karena bagaimanapun juga harus jadi perhatian bahwa pistol-pistolan ini tidak boleh ditembakkan ke seluruh bagian tubuh manapun. Juga tidak boleh ditembakkan terhadap hewan-hewan. Ini hanya bagian dari sport atau olahraga untuk melatih fokus. Jadi ketika anak kita berikan, harus kita dampingi cara bermainnya. Juga di zona atau tempat-tempat yang aman dan terlindung. Serta memakai perlengkapan yang sangat aman. Jadi safety factornya harus number one. Tingkat keamanan harus diutamakan saat menggunakan olahraga tembak-tembakan ini. Nah, ini panjangnya kisaran 20 cm, ya. Ya, kemudian dia menggunakan BB-nya sekitar beratnya itu 0,12 gram, ya, berat pelurunya, ya, atau kita sebutnya BB. Dan dia masih menggunakan peluru dari gel, dimana berdiameter antara 7 sampai dengan 8 mili. Nah, peluru hidrogel tersebut dimasukkan dari sini, ya. Dia ada magazinnya, makanya disebutnya ini dia menggunakan gravitasi magazine, jadi dimasukkan, ya. Nah, dalam sini sudah ada masalah karena sering digunakan. Di piston sendiri nanti bisa kita buka, ya. Itu mengandung, diberikan yang namanya minyak silikon, ya. Oke. Kita akan bedah lebih lanjut, ya, untuk kita upgrade. Selamat menyaksikan. Oke, tadi sudah kita timbang. Ini belum di-upgrade, ya.
beratnya kurang lebih sekitar 98 gram. Nah, berapa perubahan setelah kita upgrade dengan kita memberikan pemberat pada bagian pegangan pistol ini. Oke, disimak terus. Kita lanjutkan untuk memberikan akselerasi dari pistol ini. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang G-lock ini akan kita buka. Nah, setelah kita buka, nah di sini ada urutan untuk sistem springnya, per. Setelah per, ada pistonnya, kemudian ada rumah piston. Ini rumah piston. Nah, ini dia diberikan minyak pelumas atau minyak silikonnya ya. Jadi ketika pernya ditarik ya, dia akan mendorong. Nah, dorongan ini menghasilkan tekanan angin. Nah, pelurunya ada di sini atau water gelnya ya. Kemudian dimasukkan, nah ditekan, dia akan menghasilkan tekanan, kemudian si water gelnya akan keluar. Nah, karena di sini ada kandungan minyak ya, ada silikon, minyak silikon lah. Nah, dia ikut keluar kan, karena dia keluar di sini ada karetnya. Nah, karet ini kalau sering kena minyak, dia akan menyebabkan lama-lama kendor. Karena kendor, dia akan menyebabkan angin keluar. Karena angin keluar, tekanannya maka tidak bagus lagi. Nah, yang sering terjadi penyakitnya adalah seperti itu. Maka ini akan kita ganti ya, bawaan dari sananya ya. Per ini juga akan kita ganti dengan yang ini, karena per besi biasa, kita akan ganti dengan yang baja. Pistonnya masih bagus ya, piston dan rumah pistonnya. Jadi paling nanti akan kita berikan di piston ini minyaknya lagi atau minyak silikonnya lagi ya. Cuma nanti ininya akan kita ganti dengan yang aluminium. Kemudian karena ini 7-8 mili ya diameter dalamnya, kita akan mengganti dengan BB plastik yang 6 mili. Maka kita pesan dia yang aluminium dengan diameter dalam lubang adalah sebesar 6 mm. Ininya juga kita ganti karena ini untuk penempatan hidrogel ya. Kita akan ganti yang untuk BB. Nah, ini tidak perlu diganti ya. Oke, kita langsung saja masuk ke persiapan. Oke, ini per yang akan kita ganti. Ini per bawaan yang terbuat dari besi, dia panjangnya 7 cm ya. Oke, sekarang yang kita beli adalah satu per baja, kemudian inner barrel, karet inner barrel, kemudian inner barrel yang terbuat dari aluminium. Ini kita beli di media online. Nah, kita perlu lem ya, lem power glue. Kemudian kita perlu juga pasir ya,
pasir yang dicampur dengan batu. Ada batu-batu kerikilnya, ini kita perlukan untuk pemberat dengan pasir. Oke, nah inner barrel ini ya kita berikan lem ya, dilemkan. Setelah dilemkan, direkatkan. Setelah direkatkan, kemudian nanti dipasang di sini. Ya, ini harus dilem ya. Nanti dia akan dipasang pada bagian ini. Itulah. Ya. Nah, per ini, per baja yang dipesan adalah yang 6 cm. Kalau di pasaran 7 cm, tinggal dipotong saja. Cukup 6 cm saja. Bagian yang lainnya tidak ada yang dirubah ya. Kalau dari sini ya, ini pernya masuk ya, sudah masuk, sudah pasti masuk ya, karena nanti dipasang ya berbarengan sama piston itu ya, tinggal dimasukkan. Kemudian ini ada inner barrelnya dengan karetnya, menjadi untuk BB yang 6 mili seperti ini ya. Nanti strukturnya kayak begini dia. Oke. Nah, ininya wajib dilemkan. Karena tadi kalau misalnya tidak dilem, dia akan megar. Kalau dia megar, dia akan ngempos ya. Kalau dia sudah dilem, maka dia akan paten, dia akan kuat selamanya. Dia akan awet lebih lama. Karena dia karet. Karet kalau ketemu dengan minyak, dia akan megar. Oke, ini yang untuk BB 6 mili. Kalau yang lama, bawaan lama, dia yang 7-8 mili. Ini yang lama ya, kita ganti karena sudah ngempos ya. Nah, pernya pun kita ganti ya. Dari per yang lama, yang tadi kita sudah ukur, kita ganti dari yang besi, kita ganti dengan yang baja. Ya, ini yang lebih kuat pernya ya, agar FS-nya meningkat. Oke, tahap berikutnya kalau ininya sudah diganti ya, kita akan memberatkan. Nah, yang diisi adalah bagian-bagian ini ya, diisi pasir dengan campuran batu ya, pasir dengan batu diisikan ya, karena untuk menjadikan lebih berat ya. Isi pasir ya, pasir dengan batu ya, secukupnya ya. Bagian yang sini jangan diberikan pasir ya, hanya bagian-bagian ini saja. Lubang-lubang ini jangan ada yang tertutup. Kira-kira kalau diukur itu sekitar kalau ini tingginya 1 cm ya, maka yang kita berikan pasir sekitar setengah senti saja ya. Ini kan tingginya 1 cm, dia setengah senti saja ya. Ini ya, setengah senti saja. Diisi pasir campur batu, kemudian diberikan perkat ya. Bagian yang tidak boleh atau tidak perlu diberikan pasir adalah bagian ini nggak usah ya, nanti buat sistem trigger dia. Ini juga separuh saja, di sini separuh saja nih, bagian sini nih separuhnya saja. Ini jangan ada yang tertutup gitu. Ini separuh, kalau diukur sekitar setengah senti lah. Ini setengah senti pasir dan batu-batu kecil. Ini juga sama, diisi juga pasir ya, diisikan pasir dengan batu ya, sama semuanya diisikan pasir dengan batu ya, pasir batu bagian ini, yang ini tidak. Ya, jadi sampai daerah sini saja
Kalau ditunjukkan yang ini ke sini ya, ini juga ya separuh ya. Nah yang sini jangan, sini juga jangan ya, ini separuhnya saja, ini separuh, ini setengah senti saja ya, setengah senti. Kalau sudah rata kemudian diberikan power glue, dilem, pasirnya dilem dengan power glue ya. Kalau dia sudah kering ya, dia sudah kering maka dia akan mengeras, kemudian dia akan menjadi pemberat. Oke, demikian. Sekarang kita akan melakukan pemberatan terhadap pistol ini. Stay tune terus. Nah, setelah kering seperti inilah pasir dan batu-batu kecil yang kita masukkan ke dalam gagang silok ini. Dia berfungsi sebagai pemberat. Bisa dilihat setelah kering. Oke, kita zoom. Setelah bagian dalam tadi sudah kita berikan perkerasan sebagai pemberat, tahap berikutnya adalah kita melakukan pengecatan. Karena ini masih berwarna hijau, kita akan mengganti dengan warna hitam ya, dengan spray ya. Nah trigger ini juga harus dicat juga ya, separuh saja. Bagian ini tidak. Nah bagian ini nanti kita tutup aja pakai lakban ya. Ini tidak perlu dicat, yang ini kita cat ya. Ini kita semprot warna hitam. Bagian ini semua kita semprot juga. Ini juga kita semprot ya, sehingga warnanya tidak hijau lagi. Oke, sekarang kita lihat penyemprotan. Oke, setelah dilakukan pemilokan bisa dilihat ya, ininya tidak usah dipilok, ininya saja ya, menjadi hitam. Yang ini jangan dipilok. Oke.